Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ba'du. Yang saya cintai, saudara-saudaraku yang wisuda hari ini, saudara-saudara adalah barisan yang akan membangun Indonesia dengan ilmu dan dengan kerja. Maka saudara adalah saudara Syekh, bukan adik, tapi saudara. Teori Nabi Muhammad dalam berjuang tidak pernah mengatakan adik kepada yang membersamainya. Ajaran ilahi mengatakan begitu. Walladzina ma'ahu, yang bersama pemimpin adalah saudara. Maka sampai hari ini dipanggil para sahabat itu saudara. Kemudian orang beriman juga saudara, tidak pernah jadi adik dan kakak. Saudara, bapak, saudara dalam perjuangan. Ini dipegang supaya Anda tidak merasa junior, tapi merasa seperjuangan bangsa Indonesia. Ini penghormatan pertama. Penghormatan kedua pada seluruh tamu undangan, Pak Profesor, dan semua saja, termasuk guru saya, Profesor Ahmad Fakih, dan beliau persis mbah saya. Mbah Syekh itu namanya Muhammad Fakih, pendiri Nahdlatul Ulama yang tersingkirkan. Jadi tatkala ketemu Profesor Fakih itu senyum terus karena berjumpa dengan Mbah. Kemudian Profesor Bapak Sugianto, beliau mungkin karena kelahirannya sama dari Jawa Timur, jadi dekatnya luar biasa, sangat dekat. Jadi kalau berbicara Az-Zaitun, jauh lebih mengerti Az-Zaitun daripada orang-orang yang tinggal di Az-Zaitun yang tidak mengerti. Dosen-dosen yang tidak mengerti juga sangat jauh cara berpikirnya. Karena itulah hebatnya profesor. Dari jauh, sesekali datang ke kampus, tapi luar biasa. Pidato bapak-bapak yang pertama sampai terakhir saya ikuti, walaupun datang saya tadi menjelang jam 11 karena di depan rumah saya tinggal dipasang seperti itu. Saya nggak tahu namanya itu, tapi bisa membaca, mendengar. Jadi duduk dulu, ngopi-ngopi dulu, dekat-dekat baru datang. Tanya jam berapa dapat giliran. Jadi jangan dianggap enak saja datang terakhir terus ngomong gitu. Enggak. Dari pembukaan sudah diikuti.
Kemudian tamu kita yang dari Jami'ah Islamiyah Al-Madinah, ta'arraftu ma'ahu wa tahattastu ma'ahu fi hinin qalil, lakin sami'tu kathiran min qawlihi wa min fikrihi. Tahattastu kathiran binutkin qalilah, lakin at-tafhim bikathir. Idan syukran anta ya sahibi. عندما تحدثت بكم سنة عمرك؟ ميلادي 1970. إذن يوم مناكحتي في 70، وأول من تولد من أمه المدير الجامعة، هذا هو ابن الأول في 71. إذن على سواء في عمرك. شكرا كثيرا على حضورك هنا. قال لي: أين تعلمت العربية؟ قلت له: أتعلم العربية في أرض إندونيسيا. Bertanya, di mana belajar bahasa Arab? Saya belajar Arab di bumi Indonesia. كيف الطريقة؟ أقرأ القرآن كثيرا. القرآن لغة عربية مبين، وليس بالشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. إذا تعلمت كثيرا من القرآن بإندونيسيا. كنت على مذهب سوكرنو. سوكرنو لا يتعلم ولن تتعلم بهولندي، لكن تعلم بسورابايا وباندung، وتكلم كثيرا الإنجليزية والفرنسا والألمانية وطبعا الهولندي. ليس التعلم بالهولندي، إنما بأرض المقدسة إندونيسيا. قال لي: إندونيسيا tanah yang suci. Indonesia أرض مقدسة، ليس ببيت المقدس، إنما بإندونيسيا أرض مقدسة. Indonesia tanah yang suci. Indonesia ardun tahirah. Idan as-sukkan di Indonesia mutahharun yamassuna al-Quran. Mahma qala al-Quran la yamassuhu illa al-mutahharun. Al-Indonesyuna jami'ahum mutahharun mutamassikuna bil Quran. Idan asasu daulatihim al-uluhiyah, at-tauhid al-uluhiyah, ketuhanan yang Maha Esa. Thumma tsani al-insaniyah bil adalah wa ta'addub, kemanusiaan yang adil dan beradab. Thumma ittihad al-Indonesi, persatuan Indonesia. Thumma demokratiyah, thumma al-adalah. Idan hada Indonesia. Siyadatukum bil fahmi an Indonesia. Iqra al-mabati al-usus al-khamis. Bacalah Pancasila. Hada huwa Indonesia. Iqra al-mabada al-usus al-mabati al-usus al-khamsah. Itu tadi obrolan dengan beliau. Saking gembiranya punya saudara yang baru lulus. Oleh sebab itu
Tadi konsep-konsep sudah disampaikan, merangkum, mentadaburi Indonesia. Ini tinggal 20 tahun untuk mencapai umur 1 abad. Gak lama lagi, tinggal 4 kali pemilihan umum. Pergantian kalau diganti, pelanjutan kalau dilanjut, jangan-jangan nanti kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang murni, kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih, terakhir dipilih sampai 45 umpamanya. Siapa tahu, dunia ini tidak ada yang tahu rahasianya. Karena dunia sulit dibuka rahasianya, maka Syekh ngawang itu nerawang. Cuma karena nerawang disampaikan di majelis akademik, maka saya sampaikan di sini naskah lengkap pidato visi akademik. Nah, itu judul gagasan membangun Indonesia dengan kekuatan SDM dan SDA secara terpadu menuju Indonesia Emas 2045. Karena yang berhak memikirkan Indonesia ini bukan hanya pemerintah. Kita yang duduk di sini mungkin tidak punya Bislit ESN, tidak punya jabatan apa-apa, tapi punya hak penuh sebagai warga negara untuk memikirkan 20 tahun ke depan, umur 100 tahun. Yang hari ini kita rasakan, semua tadi disampaikan. Kalau situasi boleh dikatakan kacau balau, tapi pemimpinnya kacau beliau. Jadi antara kacau balau itu SDA, SDM kacau beliau. Terkadang sen kanan, belok kiri. Terkadang cerita apa di hari ini, besok ceritanya lain. Terkadang manggul karung, padahal tidak pernah mengangkat beban sedikit pun. Nah, inilah kacau beliau namanya. Kalau kacau balaunya terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, turun semua kayu. Yang konon tidak pernah dipotong oleh mesin, tapi rapi-rapi. Itu namanya kacau balau. Kemudian yang punya petugas yang punya tugas untuk mengamankan itu ngomongnya juga tidak relevan, tidak konsisten, tidak kontak dengan permasalahan, sehingga jadi kacau beliau. Saudara-saudara, karena ini forumnya adalah forum akademik, saya tidak pernah berpidato membaca teks. Biasanya kalau pidato membaca teks ngaco. Tapi kalau dibebaskan itu tumbuh dengan sendirinya. Nah, hari ini karena ada membuat naskah lengkap visi pidato, visi akademik, ya ditulis pelan-pelan, saya baca. Dan dikasih waktu 5 menit katanya. Kita mulai saja. Gagasan membangun Indonesia dengan kekuatan SDM, yakni sumber daya manusia, dan SDA, yakni sumber daya alam, secara terpadu menuju Indonesia Emas 2045. Salam sudah saya sampaikan tadi. Lengkap yang tertulis
tapi yang diungkapkan Assalamun alaikum, salamnya ahli surga. Bukan nanti tatkala sudah mati masuk surga, itu sekarang surga. Maka salamnya Assalamun alaikum. Kalau Assalamualaikum diperuntukkan abu-abu, nggak jelas. Kalau Salamun alaikum untuk ahli surga. Dibuka surat Az-Zumar nanti. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, para akademisi, mahasiswa, pimpinan bangsa, serta seluruh insan yang peduli pada masa depan Indonesia. Pembukaannya itu seperti ini saja. Hari ini kita berkumpul bukan sekedar untuk berbicara tentang masa depan, melainkan untuk meneguhkan sebuah visi besar. Bagaimana Indonesia? Itu pertanyaannya, ontologinya. Bagaimana Indonesia di usia 1 abad kemerdekaan pada tahun 2045 berdiri sebagai bangsa yang maju, adil, dan berkelanjutan. Urean sedikit anthem Indonesia. Indonesia, tanah yang suci, yang terus abadi. Ya, satu. Ya, ucapkan satu orang. Tanah kita yang sakti. Terus, di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Terus, tanah berseri, sayangi, marilah Indonesia abadi. Itu anthem. Ini dipotong sedikit ya, teksnya dipotong. Ini anthem. Anthem itu adalah asas pegangan, namanya Panji Asmoro Bangunnya Indonesia. Bukan Panji Gumilang, tapi Panji Asmoro Bangun. Panji menandakan cinta yang terus bangun. Maka mari kita berjanji Indonesia abadi. Ini dasar dari pembentukan nasionalisme Indonesia di Al-Zaitun dengan 3 stansa. Maka kalau ada wali mahasiswa yang belum melaksanakan dan bisa memegang 3 stansa ini itu menyerahkan tanda lulusnya ditunda dulu sampai wali santrinya, wali mahasiswanya datang dan menyanyi Indonesia 3 stansa. Kemudian saudara-saudarawati dan saudara-saudarawan, sebentar lagi ada keinginan untuk menjalin pernikahan. Jangan dilaksanakan pernikahan kalau tidak diawali dengan doa 3 stansa. Nanti anak yang kita lahirkan akan mampu mempertahankan Indonesia abadi. Memang Indonesia tidak diukur waktu, abadi. Saudara-saudara, Indonesia ini dari tidak ada. Jangan pernah bilang Indonesia ini turunan Mojopahit, turunan Sunda, turunan Palembang sana. Tidak, berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsihi. Mengapa? Katakan Nusantara ditaklukkan oleh
Belanda, Hindia Belanda. Maka Indonesia dijadikan pusat kapitalisme pertama dengan nama Hindia Belanda Timur. Perjalanan sejarah Hindia Belanda Timur mampu menaklukkan dari Merauke sampai ke Sabang. Sabang 1904 diambil. Baru dibuat program pembangunan Hindia Belanda Timur. 1904 datanglah yang namanya politik etik. Belanda turun menjalankan politik beretika. Sekarang dalam zaman kemerdekaan, politik tidak beretika. Yang bisa membenarkan adalah perasaan hari ini merasakan begitu. Belanda yang katanya menjajah, sedangkan tidak ada yang dijajah, Indonesia nggak ada, itu membuat program politik beretika. Apa buktinya? Dibuat program supaya bisa makan. Apa programnya? Irigasi ringan, tidak membabat hutan. Irigasi untuk apa? Untuk mengalirkan air ke tanah yang sudah ditata sebagai ladang dan sawah. Tidak dibabat hutan. Maka banjirnya hanya banjir karena Katulampa tidak bisa menahan, turunlah ke Batavia. Program yang kedua, program pertama dulu tadi, makan cukup. Kemudian padi-padi, bibit padi dibawa ke Hindia Belanda Barat yang pusatnya di New York. Itu dulu ada padi yang namanya Farina. Itu dibawa oleh Belanda dari Surabaya. Hidup di sana dengan baik. Sampai sekarang padi yang ada di Amerika turunan Hindia Belanda Timur. Padi yang ada di Jepang termahal hari ini, yang namanya Koshihikari, itu diambil dari Hindia Belanda Timur, kemudian diaku oleh Jepang. Mengapa Jepang bisa ngambil? Karena dulu Jepang juga masuk Hindia Belanda Timur, termasuk Selat Hormuz. Nah, dikembalikan oleh orang yang Indonesia abadi. Konon di Al-Zaitun ada yang berusaha mengambil, dan padi itu hidup di sini dengan baik karena memang ini tempatnya. Koshihikari yang diimpor dari Jepang lewat Singapura harganya Rp50.000, yang dikeluarkan oleh Bumi Indonesia Abadi hanya Rp25.000 per kilogram. Kalau banyak yang membeli, diturunkan. Nah, itu konsep ekonomi Pancasila. Bukan banyak membeli terus dinaikkan, itu kapitalis. Ya. Program kedua, pendidikan. Dibuatlah pendidikan yang tamatannya kerja di satu tempat yang disediakan oleh politik beretika tadi. Maka pendidikannya ketika itu bukan akademik, tapi politeknik. Semua politeknik, bukan akademik. Sarjananya terapan. Pantas bisa membangun cepat. Mengapa? Kalau akademik itu meneliti, penelitian dalam kertas menghasilkan kertas.
Kalau politeknik dari penghasilan kertas tadi dibaca oleh politeknik, dikerjakan, maka kurikulumnya 70% praktek, 30% ilmunya didapatkan dari kelas. Itu yang dilakukan oleh Belanda, sehingga mampu membuat satu persatuan generasi muda untuk membangun gerakan politik yang tarafnya antar bangsa, bukan oleh pendidikan yang berbasis pesantren. Memerdekakan Indonesia ini bukan pendidikan berbasis pesantren, karena pesantren ketika itu tidak mengenal menulis dari kiri, tulisan dari kanan, sampai bahasa Indonesia Melayu pun diarabkan. Maka terjadilah bagaimana ini, untuk sudah pintar semua, ini penjajahan yang dijajah Indonesia, Hindia Belanda Timur. Majapahit hilang, Aceh hilang, semua hilang. Maka keluarlah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itulah yang menentukan adanya Indonesia, bukan Majapahit. Saya pernah diskusi dengan seorang jenderal, siapa? Tobing, yang selalu mengedepankan apa, Stalin? Sumpah Palapa. Saya bilang, jenderal, nggak salah itu. Di tempat sana Sumpah Palapa segitu besarnya, mana Sumpah Pemudanya? Palapa itu abstrak. Sumpah Palapa itu abstrak. Yang real Sumpah Pemuda membuat sebuah negara yang belum pernah ada. Namanya pun belum pernah ada. Oh, dulu Bung Karno sudah. Bukan negara itu. Dibuat Sumpah Pemuda, satu nusa. Artinya satu negara, satu bangsa, satu bahasa. Kemudian belakangan ini, bahasa ini mesti bahasa ibu dimasukkan ke sekolah. Apa gunanya ibu? Sudah bahasa ibu serahkan ke ibu, pasti pinter. Kalau dibawa ke sekolah hilang bahasa Indonesianya nanti. Bahasa Indonesia ini pemersatu, bukan penyatu. Pemersatu. Maka semestinya, karena dasarnya persatuan Indonesia, negara persatuan Republik Indonesia. Kok menjadi kesatuan? Waktu itu tidak memegang Pancasila, sehingga Pak Nasir mengatakan negara kesatuan. Coba kalau waktu itu Pancasila tidak disisipkan, mesti negara persatuan. Walaupun dari Belandanya ada persatuan juga, pun kita sampaikan ini Pancasilanya persatuan Indonesia, negaranya kok kesatuan. Kesatuan itu pecah, hancur. Kalau persatuan tutup bilang masih. Kalau ada inilah persatuan gelas dan air, menjadi gelas minuman, menjadi minuman. Kalau kesatuan satu saja pecah. Bayangkan hebatnya, itu proklamasi pertama Indonesia ada. Jadi de facto 1945 di Agustus baru keluar de jure proklamasi berdirinya negara Indonesia. Karena memang tidak dicantumkan yang spesifik dalam proklamasi, makanya hal-hal yang berkenaan dengan pemindahan kekuasaan diatur dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Abstrak lagi itu. Maka begitu diumumkan Undang-Undang Dasar 45 di tanggal 18, tanggal 19 sudah tidak berlaku. Tidak ada itu inti daripada Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu
Baru program ketiga adalah penyebaran penduduk. Nah, itulah yang namanya transmigrasi. Semudah itu, seringan itu, namun dilaksanakan. Nah, pemuda Indonesia hebat, bukan licik ya, hebat. Dalam situasi itu membuat satu kekuatan, mendirikan negara. Itulah Indonesia, kemudian ditiru oleh orang Israel. Israel memang silsilahnya ada ya di Timur Tengah itu. Kemudian dia membuat bangsa Israel, negara Israel, bangsa Israel, bahasa Israel. Sekalipun di dalamnya ada Arab, Muslim. Niru dari mana itu? Niru Indonesia. Indonesia yang jadi guru tidak rumangsa, merasa kecil. Nah ini 20 tahun ini, mari kita bangkitkan bahwa kita bukan bangsa cemen-cemen. Sudah kan 3 ya, dan sudah ketemu Indonesia, dan Indonesia sudah diproklamasikan. Lanjut, membaca sekarang. Hari ini kita berkumpul bukan sekedar untuk berbincang tentang masa depan, melainkan untuk meneguhkan sebuah visi besar. Jadi yang kita teguhkan hari ini visi besar. Apa itu? Bagaimana Indonesia di usia 1 abad kemerdekaannya pada tahun 2045 berdiri tegak sebagai bangsa maju, adil, dan berkelanjutan. Artinya kita merasa ya, hari ini belum maju, hari ini belum adil, hari ini pembangunan dan program tidak berkelanjutan. Contoh, membangun ibu kota, tidak lanjut. Membuat sawah, tanam singkong tidak jadi. Singkong saja nggak jadi. Program tol laut, ada tolnya, ada lautnya, nggak ada tolnya. Jadi tidak berkelanjutan ide-idenya itu. Nah, sedangkan ya, kehebatan Indonesia ini. Indonesia memiliki 2 kekuatan utama, yaitu sumber daya manusia yang unggul, hakikatnya unggul, belum termanage, dan sumber daya alam yang limpah, sampai kemana-mana diambil pakai lapangan terbang yang bebas dari segala-gala, datang tidak ketahuan, pulang tidak tahuan bawa apa. Bila keduanya dikelola secara terpadu, maka Indonesia akan menjadi kekuatan global yang disegani. 20 tahun bukan waktu pendek dan bukan waktu panjang. Kita bisa berbuat. Bangsa Indonesia bisa berbuat. Siapapun nanti pemimpinnya. Pemimpin itu dipilih 5 tahun sekali. Nah, sekarang kita melihat, kan tadi Indonesia, latar belakang global. Yang kedua ini, Indonesia diproyeksikan memiliki penduduk di tahun 45 itu. Saudara punya proyeksi berapa? Ini. Coba dosen, proyeksinya tahun 45 penduduknya berapa? Bappenas 325. Proyeksi saya 350 juta. Bappenas 325 juta. Ya paman dan misanan ini. Dan punakan. Ini Bappenas, ini punakan saya. Jadi ini pamannya, ini punakannya.
lebih tinggi prediksi pamannya, 350 juta. Jumlah besar ini bisa menjadi beban, tetapi juga bisa menjadi aset produktif bila diarahkan dengan tepat. Nah, ini mengarahkan dengan tepat ini yang perlu. Apa isinya nanti? Tantangan global yang dihadapi, perubahan iklim. Saudara-saudara, dari tadi saya ingin mendengar perubahan iklim, belum ada kesempatan, mumpung tidak ada yang membahas. Perubahan iklimnya luar biasa. Kemarin saya nanam durian, baru mendapat 900 titik tanam. Kemudian hati-hati, bulan Januari ini jangan dianggap turun banyak air. Kan biasanya perubahan iklim terjadi. Kadang-kadang 2 hari terus, 1 pekan tidak turun. Nah, maka tatkala menanam 1000 tanaman durian, pengairan harus disiapkan tepat. Kemarin serta-merta pakai air danau yang baru dibuat ini, saya jangan pernah pakai itu, sama dengan membunuh. Itu belum steril. Pakailah untuk menyiram tanaman air yang kita minum. Tatkala kita memberi minuman pada tanaman air yang kita minum, pasti hasilnya luar biasa. Nggak usah cari pupuk macam-macam, kata Profesor Fakih. Profesor Fakih tidak punya sawah. Ada sawahnya digarap orang. Kalau saya ada sawah dan menggarap. Tiap pagi berjalan ngelilingi sawah, ini kena apa? Kok kuntet? Siapa penanggung jawabnya? Panggil. Ini kurang. Nah, ternyata anak-anak kita yang sedang menanam, pantas. Kurang apa saya? Coba teliti. Kalau akarnya tidak seimbang dengan daunnya, tanya pada Mbah Google. Itu malaikat yang nggak pernah berhenti. Kalau akidah Islam, malaikat itu pensiun, Jibril pensiun, sehingga tidak pernah ada wahyu, sehingga liarnya gerakan teknologi tidak bisa dibaca, nggak ada wahyunya. Inilah akidah yang terbatas. Harus direformasi berakidah yang begitu. Kita punya kaidah malaikat itu siapa? Itu kecil. Kiainya kiai tingkat kecil itu. Namanya Al-Marzuki. Wal malakul ladzi bila abin wa Malaikat itu unsur yang tidak punya bapak, tidak punya ibu. La akla wala syurba lahum. La akla wala nauma lahum. Tidak makan, tidak tidur, tidak minum. Apa itu? Yang kata orang Sunda tadi, ai. Orang Sunda itu kalau mengklaim memang hebat. Zaman belum ada, sudah ada AI. Saudara tahu negara yang paling hebat di dunia, Switzerland, itu diaku oleh itu yang sudah almarhum itu siapa? Rangga. Itu dari Sunda. Langgang Buana ke sana karena tidak menemukan nama, namanya sendiri. Swiss siapa begitu panjangnya? Hebat Sunda. Makanya harus dipersatukan dalam Indonesia. Jangan Majapahit, jangan Sunda Miwitan. Hari ini abadi, trauma sejarah. Siapa yang bisa mempertemukan perang Bubat dengan orang Sunda sampai hari ini? Jadi kalau tadi jenderal kita yang membuat Sumba Palapa itu mengingatkan orang Sunda. Ketika Dian Pitaloka terbunuh dan bapaknya terbunuh oleh Gajah Mada, ya Gajah Mada yang diklaim sebagai pencetus sabta Palapa.
jangan dihidupkan, sudah. Yang bisa mempersatukan adalah Indonesia Raya, Pancasila, dan 3 stansa. Tidak konsekuen hari ini, terlalu panjang. Ngomong cerita nyanyi aja kok terlalu panjang, sehingga menjadi orang lupa semuanya. Ada cerita seorang jenderal yang ketika itu tidak dapat jabatan, datang ke sini. Apa jabatan ketika itu? Beras itu apa? Sergap beras. Pernah jadi menteri angkatan darat, sekarang tidak menteri. Kita sebut karena memang ini contoh. Pak Jenderal Dudung setelah keliling-keliling nanya, "Syekh, itu yang kedua ketiga karangan Syekh ya? Indonesia stansa 2 dan ketiga, nanya itu karangan Syekh ya?" Waduh, bagaimana Jenderal? Sampean itu sudah jenderal kok nanyanya tidak jenderal? Di mana ada entem dikarang oleh Panji Gumilang? Itu Lembah Rebowage. Mengapa kok jadi Rebowage? Awalnya namanya Rebowage. Mau sekolah Belanda nggak boleh, itu harus ke Belanda-Belandaan. Maka jadi Roboh, itu Rebu. Nah, saudara kalau tidak belajar sejarah mendetail nggak ketemu. Saya tadi cerita sesuatu yang mengagetkan kepada Pak Profesor Subianto. Di buku apa itu Pak Prayogo ya? Di buku apa saya sebutkan? Buku karangan Tan Tan Seng, orang Malaka yang diberi beasiswa oleh Bung Karno sampai S3 dan kemudian melanjutkan lagi kemana PhD-nya. Itu berkata sesuatu yang kalau diungkap hari ini gegeran kepaten. Ada orang yang disembah-sembah hari ini, sedikit-sedikit, oh ini karya ini, dikatakan X. Maka di buku apa itu saya? Bukunya judulnya Panglima apa namanya? Cheng Ho. Kalau dibaca Panglima Cheng Ho itu kita menemukan sesuatu yang mengherankan bagi orang yang mau heran. Nah itu nanti cari. Kalau ditunjukkan namanya bukan mahasiswa. Mahasiswa itu arti dalam bahasa Arabnya tolib, tukang golek entek ngamek. Itu mahasiswa. Julukannya tolib. Kalau masih ibtidai, sanawi, ali itu ya, muta'alim. Ada mu'alimnya, ada muta'alimnya. Ada muridnya, ada muridnya. Maka angkatnya baru murid. Di sana ada murid. Kalau tolib tanpa apapun, asal dibekali ini zaman ini, tek cari ketemu malaikat. Malak itu kekuatan besar. Ini kekuatan besar. Demo bisa digerakkan oleh ini. Walaupun ada Pak Polisi, kadang-kadang Pak Polisinya terbawa oleh ini. Dulu yang namanya hoak sudah baca hoak saja lah. Itu sulit. Imam yang namanya rawi hadis, Imam Bukhari, mencari satu hadis konon itu bukan benar ya. Mungkin benar, mungkin tidak. Tidaknya lebih banyak. Untuk menemukan satu hadis konon harus berjalan ribuan kilometer, mil. Satu hadis ribuan mil. Nah kalau 10 hadis, apa sumurnya? Nah, itu kalau dilogikakan orang pantas. Jadi saudara-saudara begitu. Kita lanjut. Indonesia sudah ada, entemnya sudah ada, bangsanya mungkin hanya ya nggak ada 10%.
Yang hari-hari pagi menyanyikan Indonesia Raya 3 stanza itu, sore menyanyikan. Kata orang kampung sini Medan gitu, isuk-isuk nyanyi panjang deh, sore nyanyi duit ini. Pantes susah menjadi bangsa yang gagah itu susah. Padahal itu asiknya bukan main. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semua, dan seterusnya. Ngaku miskin. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Kaya, ngakunya miskin, belum termanage. Indonesia tanah suci, saudara kita mengatakan mukarramah. Makkah al-Mukarramah, Baitul Maqdis. Duluan istilah Indonesia tanah suci di Indonesia daripada tanah suci Mekah. Baru belakangan karena pengen mendapat jamaah haji, Indonesia tanah suci, matilah di tanah suci. Tanah suci Indonesia tidak diyakini karena tidak pernah diucapkan. Jangan-jangan Pak Polisi dulu hanya satu stanza yang diajarkan di Akpol dulu. Makanya kurang menekankan. Saya dulu malah tidak diajarkan Indonesia Raya kecuali 17 Agustus. Kemudian berontak. Apa berontaknya? Kenapa kok 17 Agustus saja? Memang hari-hari ini nggak bagus. Tanya pada guru, kalau kamu mau boleh. Kita mulai. Kawan-kawan mengatakan, ente senting gitu. Kita mau tidur menyanyi dulu. Indonesia tanah airku. Sekarang pun seperti itu. Menjelang tidur menyanyi. Saya bercerita pada waktu dalam tahanan. Dalam tahanan menjelang jam 10 sudah sunyi, kita teriak menyanyi. Hari pertama nggak ada yang ikut, hari kedua ikut, hari ketiga ramai, hari keempat dicoba diam, protes pagi-pagi. Mengapa berhenti? Tidak konsisten. Saya mencoba kalian, ini ujian tengah semester. Setelah pamit pulang, saya mau pulang. Pulang kemana? Ya pulang lah. Saya punya rumah, ini rumah. Mendadak saja ini. Terus siapa yang memimpin? Panggil. Kamu teruskan nyanyi. Kita nanya, nggak diteruskan. Memang perlu keberanian ini. Menyuarakan Indonesia Raya 3 stanza ini perlu keberanian. Walaupun Pak Polisi di polsek sini belum tentu berani nyanyikan 3 stanza. Nggak ada SOP-nya. Ada lagi yang tidak konsisten bangsa ini. Merah putih itu apa? Berkibarlah bendera, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau, serentak rakyatmu membela. Sudah. Ada bukti? Tidak ada. Pagi-pagi 17 Agustus atau hari-hari besar lainnya, komandan upacara teriak kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak, tegak, gerak. Pagi, sore kumpul lagi, menurunkan bendera merah putih kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak, diturunkan pelan-pelan. Siapa yang berani menurunkan kau? Yang berani perintah itu biasanya kolonel itu yang jadi perintah itu. Terus yang ini ikut rakyatmu membela, tidak sama sekali. Itulah nyanyian yang diucapkan di forum resmi
tapi ditentang dengan SOP resmi. Jadi ini termasuk hak asasi manusia apa tidak itu? Karena siapa berani menurunkan kau, serentak rakyat membela, kalau kami membela, Pak jangan diturunkan. Itu dianggap melawan hak asasi manusia, barangkali, tapi mungkin tidak. Mungkin Komnas HAM setuju barangkali itu. Jadi nanti terus prakteknya di kampus kita gimana? Terus berdiri kanan kiri dua, setiap titik ada dua bendera sampai hancur. Kemudian berdirinya apa digantinya tidak semua, diikat satu, dinaikkan, kan tidak menurunkan kan, menaikkan. Dan satu pasang lagi satu, naik dua. Jam 000 pagi, kawan-kawan yang sedang bekerja, baru lagi ya kapan naiknya, jangan tanya naiknya. Karena turunnya kamu nanti melaksanakan tugas, siapa berani menurunkan kau, serentak rakyatmu membela. Mengingat begitu lagu, hari atau jam yang paling sepi adalah 000, maka tidak ada jam kan, naik bendera baru, turun bendera yang sudah sobek. Mempraktekkan begitu saja susah. Yang susah itu bisa mudah di kampus Al-Zaitun. Mengapa? Ada toleransi dan perdamaian. Walaupun yang begitu terus saja diuber-uber mau dihukum. Gara-gara mengucapkan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, dihukum. Kalau cuma karena itu dihukum, tak lakoni mas. Ya. Kan ada orang yang mau diambil terus lari ke Mekah, bertahun-tahun baru pulang, sembunyi di Mekah. Kalau pimpinan Al-Zaitun dikeroyok seluruh Indonesia, bahkan dunia, terus pengadilan diberi atensi, masuk, itu sudah keputusan, iya nggak bisa dirubah, tidak. Kalau tidak bisa, saya masuk, mempertahankan pendirian yang benar. Jadi nggak berlaku hak asasi manusia. Nah, nanti gimana itu mengatasinya? Ini lanjut. Gitu kan? Bab ketiga, membangun SDM dengan kurikulum STEAMS, yakni Law, Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics, and Spiritual. Kurikulum hari ini yang dilakukan di Indonesia masih tertinggal jauh, hanya STEAM, Science, Technology, Engineering, Matematik. Maka nggak kenal Pancasila, boro-boro Pancasila, nggak kenal. Dikenalkan cuma itu. Terus ada profesor hukum Indonesia sekarang tidak menghormati hukum rakyat. Bagaimana menghormati, tidak pernah diajarkan. Yang belajar hukum itu hanya S1 Fakultas Hukum. Maka saya Al-Zaitun S1-nya Sastra Arab, Fakultas Adab. Kurang seru karena hidup di masyarakat sosiologi. Kurang seru karena ingin punya makan yang cukup. 1 tahun itu ukurannya 18 bulan, masuk agronomi. Karena pernah dihukum, masuk doktor hukum. Ini walaupun sudah dapat doktor dari mana-mana, tapi kan pamerek. Honoris causa itu pamerek, cek orang Sunda mah. Pamerek itu tangan di bawah. Merek nu paling bagus,
nyar sorangan. Aing bukan bapak aing wae gitu. Aing kudu diuk di bangku sekolah. Sekalipun rektornya mbah, tapi sesungguhnya anak. Kan lahirnya 70-an. Anak kita yang pertama 71. Pak Fakih ini 70-an. Atau paling tidak 60 akhir. Hari-hari diskusi filsafat. Sering tidak mengajar beliau, diskusi saja gitu. Kalau sudah belajar filsafat, Pak Fakih membuka ini gimana tanggapan? Ya sudah diskusi nggak ini. Oh sudah selesai jam pelajarannya selesai. Di belajar yang begini yang sesungguhnya hidup. Ya, mengerti filsafat mula Pak Fakih. Kemudian ada di sini Pak Sugianto juga. Oh iya, itu beliau yang setuju itu karena Indonesia ini orangnya kurang sadar hukum. Betul, karena tidak pernah ada kurikulum law. Mulai setuju bukan mulai. Orang Profesor Indramayu yang menyatakan setuju beliau. Terus satu lagi yang dari UNIR, saya sepakat. Nah, tapi kalau sepakat dan setuju kan nggak bisa, harus membuat simposium 45 kali simposium, profesornya 45. Kok 45 sih? Fanatik amat. 4 ditambah 5 itu 9, angka tertinggi. 9 dibagi 3, itulah prinsip hidup, akar batang buah, dan itulah filsafat. Dan itulah kalimat thayyibah. Aslun, far'un, ukulun. Dan itulah mabadi' salasah. Prinsip 3 dalam hidup. Tidak boleh dipisah-pisah. Nasrani saja apa Pak? Apa Pak? Trinitas. Ya bahasa saja Trinitas. Islam juga begitu Trinitas. Islam ihsan, iman Islam ihsan. Bahasanya saja di sana bahasa sono, di sini bahasa sini. Kata Ustadz dari Madinah. Sohamakul itu yakni iman, Islam, ihsan. Dzaka mabadi' thalatha. Tayyib hadza aksan disahkan oleh Universitas Madinah. Mabadi' thalatha. Jadi saudara-saudara kalau berbicara mabadi' thalatha jangan takut. Universitas Madinah yang mengaku negaranya paling suci, padahal yang suci Indonesia. Ya akhi, Indonesia muqaddasah. Betul. Nah, betul. Jadi Elstim sebagai kurikulum. Nah sekarang sudah saya ada kurikulum STEM, kurang itu sudah out of date itu bahasa itu. Harus ada L. L itu diajarkan dari tingkat kanak-kanak. Tentunya jangan diajarkan filsafat hukum. Kehidupan kenal hukum dari bawah sampai atas. Itu Pancasila karena itu ajaran ilahi. Maka ujungnya S spiritual. Pancasila di sini, kalau agama meyakini agama di sini, kalau saya tidak meyakini Islam itu agama. Islam itu peradaban. Tidak sekedar agama, peradaban. Ini perlu diterangkan. Mengapa peradaban kok menjadi agama? Zaman datang dai-dai dari negeri Cina, yakni dari leluhur saya sana, yakni kuburan Sun Yat-sen itu mana? Nanjing. Jadi leluhur Syekh itu dekat dengan makam Nanjing sana, makam Sun Yat-sen. Masuk ke Pulau Jawa, awal adalah tatkala Kubilai Khan menaklukkan Jayakatwang. Melihat orang kumpul, itu sedang apa?
Oh, itu sedang kumpulan habis kabupaten. Itu din apa itu? Itu agama Buddha sama agama Hindu. Oh, kalau gitu Islam agama juga ya. Nah, menjadi sangat simpel. Maka tidak kenal peradaban. Hari ini kenalnya fikih. Yang namanya agama Islam itu mengenali fikih mendalam sekali. Peradabannya dilupakan. Sehingga berbicara anjing terus hari ini. Najis, anjing, najis. Jangan-jangan di Al-Zaitun masih ada itu doktrin yang begitu itu. Rombak itu. Kalau ada kitab fikih najis, baca ilmu sosial, sains, bagaimana anjing itu. Kawan manusia yang terbaik itu anjing. Tidur 350 lebih 9 hari pun anjing. Nah, gara-gara peradaban kurang, anjing najis, jadilah hari ini yang dibahas dari awal kelas SD, anjing hukumnya najis. Sampai SMP hukum anjing najis. Sampai perguruan tinggi membahas najisnya anjing. Maka tatkala dalam pesantren di Lirboyo tahun berapa itu, waktu zaman Ki As'ad Samsul Arifin dan Ki Madura itu nanya pada Kiai Sang Madura, Kiai, nek najasah al-kalb kula paham Pak Yai, bab najise aso, tapi iki bab aso lan ciling. Napa Pak Yai niku aso lan niku? Kiainya orang Jawa, nggak ngerti, dibaca janggutnya. Oh, ini asu lan celeng, bukan asu lan celeng gitu. Sampai begitu hari ini masih jalan terus, fikihnya itu terus. Karena yang dihidupkan Ihya Ulumuddin, dinnya agama, bukan Ihyaul Ulum, menghidupkan sains. Ini sains agama. Nah, ini kebiasaan saya, nggak bisa dibendung oleh teks. Ya begini kebiasaannya, dibendung oleh teks, hilang itu. Lanjut. Visi akademik yang harus ditempuh 20 tahun ke depan ini, pemerintah wajib mengadakan wajib belajar. Wajib belajar biaya dari negara selama 16 tahun. Karena mengejar kemajuan ini. Kalau seperti hari ini tidak bakal ada Indonesia maju sama sekali. Wah, sekian banyak tadi kan, keluaran apa? Syariah, dakwah. Bagaimana itu? Tanya pada dirimu, tanya pada institutmu. Kurikulum yang diterapkan adalah Elstin tadi. Ini untuk siapa? Untuk anak muda. Sekalipun belajar tidak boleh berhenti. Saya memberi contoh. Saya sampai umur 10 tahun masih sekolah di doktorat. Karena saya mempunyai prinsip life began at 70. Hidup baru dimulai pada umur 70. Hari ini 80, berarti umur saya baru 10. Pak Suprayogo juga, Pak Imam juga baru 10 tahun. Itu satu angkatan. Kelahiran tahun ya umur 10 tahun, tahun berapa itu? Tahun 16. Maka kata Bung Karno, berikan saya 1000 orang tua, saya cabut Gunung Pulau Sari.
Tapi berikan saya 1000 pemuda, saya bangun Indonesia seutuhnya dan dunia. Maka Bung Karno selesai, Pak Harto datang. Pembangunan adalah untuk manusia, bukan manusia untuk pembangunan. Begitu kan? Jadi kita ini sedang melafalkan ungkapan Bung Karno dan ungkapan Pak Harto dalam membangun menuju tahun 45 itu. Kalau kita sama-sama, rakyat dan pemerintah bekerja sama. Saudara-saudara, bagaimana mencapainya nanti? Dihitung dari tahun 26. Tahun 26 ini pemuda terdidik baru 40%. Nanti tahun 2034 sudah 100%, tidak ada pemuda bangsa Indonesia, anak bangsa Indonesia yang tidak terdidik. Rata-rata lama sekolah. Tahun 26 10,5 tahun, yakni kelas SMA kelas 1 ya, 1,5 rata-ratanya. Tahun 45 14,7 tahun rata-rata sekolah. Artinya sudah di atas sekolah menengah, artinya sudah perguruan tinggi. Itu siapa yang mengarang saya? Ini gagasan saya, ditawarkan. Ya tentunya dengan peraturan-peraturan yang dibuat nanti. Dan ini nanti menjadi disertasi yang akan disampaikan dan minta Profesor Fakih yang jadi sponsornya, pembimbingnya, promotornya, jadi cepat lulus. Kemudian karena politeknik dikedepankan, 90% pendidikan tinggi Indonesia harus politeknik, 10% akademik. Maka lulusan politeknik 150.000 di tahun 2026 dan 900.000 per tahun di tahun 2045. Hebat tidak itu? Itu yang akan membangun. Apa yang dibangun? Dari Merauke sampai ke Sabang, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia secara hukum sudah, tapi secara sosial belum. Karena memang tidak bisa disambung, dipepetkan. Kemudian ada yang naga 9 atau 9 naga itu berusaha reklamasi. Nggak bisa. Sains teknologi yang harus menggabungkan. Maka nanti mendukung program pendidikan ini, pemerintah membuat program utama, yaitu transportasi. Transportasinya jangan udara, nanti nggak kenal darat. Daratnya dipakai landasan udara orang asing, nggak tahu. Darat. Bagaimana yang cepat? Setiap pulau diberikan rel kereta api. Pulau-pulau Jawa yang paling kecil, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian, semua dibuatkan. Dan antar pulau ada rel yang berjalan di laut. Bisa nggak? Bisa. 900.000 bangsa Indonesia yang lulusan politeknik di bidang itu. Kereta apinya jangan naik ke Xi Jinping. Xi Jinping sebentar lagi selesai itu. Tampil untuk bangsa Indonesia sendiri. Digarap oleh bangsa Indonesia, dibuat oleh bangsa Indonesia. Di Madiun sudah ada pembuatan kereta api. Apalagi didukung oleh politeknik ini. Nyambung. Jadi asik nanti. Layar. Kemudian tol laut. Sudah pernah ada tol laut. Lautnya saja, tolnya nggak ada. Kemudian
Bagaimana? Alutista. Dibangun oleh bangsa sendiri. Jadi nanti harus punya nuklir untuk perdamaian, nuklir untuk kehidupan kemanusiaan. Jangan dibohongi oleh orang-orang yang punya nuklir. Dia ngancam-ngancam, kita nggak punya. Harus punya. Bagaimana? Harus kuat Indonesia. Indonesia must be strong. Baru kita bisa. Kalau kamu punya, aku juga punya. Untuk apa kamu? Untuk pertanian. Mengapa? Karena bangsa Indonesia ini 20 tahun ke depan ini mencanangkan lumbung pangan dunia. Dan harus dicanangkan. Bisa dengan pertanian yang hari ini non-set. Harus ada tamatan politeknik khusus untuk membahas dan menjalankan itu. Siapa yang menjadi konsumen nanti? 2 miliar bangsa dunia mohon diantar produk pertanian dari Indonesia. Apa bisa? Gampang. Menurut Profesor Fakih, penduduk Indonesia dan dunia ini per kapita hanya 0,12 per tahun ton. 2 miliar hanya 240 juta ton. Kemudian sudah teknologi tinggi, pertanian presisi dan lain-lain, maka 1 hektar di Indonesia ini minimal 1 tahun menghasilkan 10 ton. Jadi hanya 24 juta hektar. Nggak usah babat. Yang disediakan Belanda dari dulu sudah ada, itu direhabilitir. Di Jawa lebih dari 7 atau 8 hektar sawah. Sumatera lebih daripada 5 hektar sawah. Kalimantan, Sulawesi, Irian. Dulu menjelang bangsa Belanda itu menyerah, ada hasil penelitian Belanda di Merauke akan menggantikan sawah yang di Pulau Jawa. Sekarang sebagian jadi pohon minyak sawit. Jadi Indonesia cukup 24 juta hektar bisa memberi makan at'amahum min ju' wa amanahum min khauf 2 miliar manusia dunia. Ya akhi, hal bi as-Saudi al-Arabiyah hunaka mazra'ah lil-aruz? ما في. كم نسمة بسعودي عربية؟ 26 نسمة قليل. ونحن 350 ألف مليون. الحمد لله rezeki. Jadi saudara-saudara, seperti itu Indonesia lumbung pangan. Indonesia akan membuat alutis tak sendiri. Kalau perlu dipinjamkan, tidak kembali, hanya ditukar uang. Sebab menurut hak asasi manusia, siapa menjual senjata itu namanya menyiapkan perang. Jadi supaya terhindar dari hak asasi manusia, pinjam pakai lah, bayar per tahun gitu. Dibatasi, dibuat kunci. Kalau untuk perang dikunci, nggak bisa jalan. Jadi kalau itu semua, rel kereta api dibuat, pertanian dibuat, laut dibuat, pelabuhan ekspor import disebar, tidak hanya di Jakarta. Nah itu. Maka pangan diplomasi global tadi ya. Yang keempat, energi bersih dan nuklir damai. Ini penting sekali. Ke depan PLN tetap. PLN ini BUMN sering rugi. Katanya. Saudara-saudara, Al Zaitun ini pengguna PLN atau tenaga surya?
PLN. Pernah nggak bayar? Mungkin umpamanya karena uangnya disita oleh polisi awalnya, kemudian oleh jaksa ratusan miliar, sehingga tidak ada stok di sini uang, terus nggak bayar. Bayar. Pajak bayar tidak? Bayar. Tuh. Walaupun uang yang untuk bayar itu sampai sekarang ratusan miliar. Nah, inilah karena orang berpancasila yakin pada ketuhanan yang Maha Esa, Allahus Somad. Allah Tuhan tempat bersandar. Maka tatkala Tuhan tempat bersandar, bertanya, ya Allah gimana? Doa kurang keras, doanya kuat, ditamsilkan dalam azan. Azan di Zaitun itu dianggap aneh. Kenapa? Di Madinah itu azannya ngelik-ngelik pakai lagu. Azan di Madinah faqat bil lugha faqat atau bil ghina. Allahu akbar, Allahu akbar. Hakada di Az-Zaitun ليس كذا. إنما الله أكبر الله أكبر كما قال بلال في قديم الزمان. Rujukannya Madinah ya pakai lagu, rujukannya Arab ya pakai lagu. Maka di sini adanya kuat, Allahu Akbar. Ditanya Kapten Kolonel Maliki, ajudan Pak Harto bertanya, Syekh, lagunya kok beda sih? Oh, ini lagu tentara. Coba sampean jadi komandan upacara, kemudian hormat bendera kepada Sang Merah Putih, hormat. Waduh, saya dipecat saya. Nah, itu juga begitu coba. Cuma Allah Tuhan yang Maha Esa ini adil. Bilang ke malaikat, Kat, itu siapa yang adanya bentak-bentak itu? Az-Zaitun jaluk opo? Uangnya disita. Terus hari-hari ngasih makan santri dan karyawan 10.000. Di total berasnya sehari 1.800 kilo dan lain-lainnya. Sambat itu sesungguhnya. Cuma nggak pernah sambat, hanya Allahu Akbar. Syahadatnya juga syahadu an la ilaha illallah. Begini itu. Terus kata Pak Maliki, bagaimana kan nggak lazim? Ya nggak lazim kalau umpamanya tentara terus hormatnya seperti tadi, ya nggak lazim dipecat sampean gitu. Oh ya, saya tanya kepada guru Pak Harto, Pak Kures Syihab. Pak Kures kalau ada azan Allahu Akbar nggak pakai lagu, gimana? Itu yang betul. Menurut tajwidnya pas, nggak ada yang over, nggak ada yang didiskon. Allahu Akbar. Coba bayangkan, Allahu Akbar seperti benar. Allahu Akbar. Ilmu tajwid mengatakan matobi'i itu jangan panjang-panjang. Itu bukan matobi'i, itu maksidatul hadid. Apa itu? Mat rel sepur. Panjang. Topi itu Allahu Akbar. Ini Allah ngegemnya lama, apa lama-lama ngegem. Dikasih tahu oleh malaikat, duh Gusti menika masyarakat Zaitun njaluk opo supaya bisa ngasih makan santri yang 10.000, bisa menggaji guru yang miliaran tiap bulan, bisa membayar listrik dan selain sebagainya. Kasih. Terus itu yang adanya ngelik itu Akbar, kasih.
namun sedikit saja. Mengapa? Nanti berhenti. Dunia ini jamil, yuhibbul jamal. Dunia ini indah. Kalau ada yang seni-seni begitu, biarkan, kasih saja sedikit. Jadi bagian Az-Zaitun sama dengan ribuan bagian orang yang ngelik-ngelik tadi. Alhamdulillah, ada selama 2 tahun lebih ini guru yang tidak dibayar. Ayo, jangan pura-pura. Saya sanggup. Ada. Kalau dosen, nggak ada, karena dosen kan sedikit. Guru ini yang ratusan ini. Ada murid yang tidak makan. Kalau mahasiswa ada, karena nggak mau bayar makan ke dalam. Milihnya makan keluar, maka sering sakit perut. Di dalam nggak ada. Listrik pernah dipadamkan karena tidak bayar? Tidak ada. Ini Komnas HAM supaya juga mencatat itu. Iya. Apa yang tidak pernah dibayar? Yang ditantang ketika itu, karena bupati ini tidak terlalu pro pada zaitun, dinaikkan beribu lipat pajak yang tadinya 200 sampai 300 juta dinaikkan menjadi 5M. Nggak mau bayar. Mestinya lembaga pendidikan itu bebas. Dulu Belanda tempat pendidikan namanya daerah putihan. Putih, nggak pakai pajak. Lah kok ini dinaikkan? Karena bupati kan kecil, negara kan lebih besar presiden. Ngaco itu tidak kita bayar. Kalau 300 seperti yang biasa saya bayar. Dan anehnya tagihannya sama, mintanya M. Ada yang berani begitu? Ya ada. Di mana? Di Az-Zaitun. Nah sekarang diajak berunding. Kalau saya dipaksa bayar seperti yang pertama. Karena itu sudah luar biasa. Lebih tinggi dari yang mana-mana. Nah nanti kalau rame-rame tunjukkan aturan. Nah, sudah. Energi bersih sudah. Nah sedikit lagi, 2 bab lagi. Roadmap-nya bagaimana? Roadmap menuju Indonesia Emas 2026 sampai 2030, fondasi pendidikan STEM dan fiskal kuat. Ini yang belajar ekonomi mesti belajar fiskal dan moneter. Fiskal itu urusannya nagih pajak, ini itu. Kalau moneter itu urusannya cetak uang, ngatur bunga dan lain-lain. Ini fiskalnya harus kuat. Mengapa? Orangnya sudah terdidik. Orang terdidik itu sangat taat pada aturan. Pajak 1.000 dibayar 1.000. Yang menerima mestinya juga taat asas. Lebih pajak harus dipulangkan. Ini lebih pajak, nariknya susah, pakai ke pengadilan pajak ini itu, biaya pengadilannya lebih besar daripada yang dituntut. Ada nggak contohnya? Ada. Saya sedang menuntut pengembalian pajak yang sudah kita bayar dikatakan belum. Tunjukkan. Itu sudah setahun nggak selesai, sudah tinggalkan. Karena apa? Setiap ketemu ada biaya. Sekarang masuk 2031, 2035, hilirisasi industri dan pangan terpadu tercapai. 2036, 2040 Indonesia sebagai pusat inovasi regional. 2041, 2045 Indonesia emas, negara maju, adil, berkelanjutan, berkontribusi global. Itu dari pendidikan, dan pendidikannya tidak seperti hari ini tersebar di mana-mana.
kumpulkan nanti oleh negara. Di Jawa Barat berapa kabupaten, Pak? 27 sentra saja. Satu sentra 3.000 hektar. Di situ dari SD sampai kelas 16. Universitasnya Pajajaran tetap ada. Dibayar pemerintah. Dikasih makan seperti di Al-Zaitun. Hanya Al-Zaitun kan membayar. Karena fiskalnya harus dari bayaran sekolah kan. Itu saja bisa. Tidak satu kali makan di Al-Zaitun, 3 kali plus. Bisa. Negara pasti bisa. Hanya 5 tahun diperlukan pembangunan itu dan biayanya hanya 3.000 triliun selama 5 tahun. Berarti kan 600 triliun saja 1 tahun. Gampang. Apalagi sekarang Menteri Keuangannya Purboyo. Itu paling pinter itu. Ngomongnya hebat. Indonesia emas sudah. Sekarang 9. Bagaimana ukurannya? Pertumbuhan ekonomi tahun 26 harus masuk 6. Jangan pakai 55 plus 6. Sampai tahun 45 89, 8 atau 9 dan kontinu. IPM yang mana? Indeks pembangunan manusianya tahun ini 26 itu indeksnya 74. Tahun 45 indeksnya 85, super maju. Pendidikan wajib belajar 100% berpendidikan. Lulusan Politeknik 900.000 per tahun di tahun 45. Pangan, ekspor untuk 2 miliar penduduk dunia. Transportasi, kereta api antar pulau dan tol laut beroperasi penuh. Energi nuklir, yakni nuklir damai dan energi terbarukan. Ini indikator kompas pembangunan nasional. Hadirin, kita masuk ke penutup sedikit. Visi akademik ini adalah panggilan sejarah. Indonesia tidak boleh puas hanya menjadi penonton dalam percaturan global. Kita harus menjadi pemain utama. Bisa tidak? Wow, sangat bisa. Pemain utama. Kita punya penduduk 350 juta, punya lahan luas untuk pertanian, punya pendidikan anak yang putra-putri bangsa Indonesia yang terdidik penuh. Tidak ada yang tidak sekolah mencapai 14,5 tahun. Wah, sudah. Amerika saja belum. Hari ini Amerika itu hanya SMA 12 tahun saja rata-rata pendidikan nasional. Indonesia 14,5 tahun 2045. Kan belum, saya harus. Karena belum itu pasti bisa. Yakin ya? Yakin. 3 setengah saya tanamkan. Indonesia mulia, Indonesia kaya. Indonesia sakti. Inilah salah spiritualnya. Kalau ingin manjur, lari ke Mekah umroh, lari ke Mekah ke tanah suci, meninggalkan tanah sucinya sendiri, tidak pernah dibangun, biaya dibuang banyak-banyak, ada 100 kali umroh itu. Buang. Negaranya yang suci tidak pernah difikirkan. Coba mari kita bayangkan ya. Membayangkan Indonesia kalau ditata seperti itu gimana itu? Ini bayangan saya. Nanti kalau saudara-saudara mahasiswa yang baru lulus tadi tidak setuju, tulis saya tidak setuju saya.
Nah, baik datang dan kita diskusi. Begitu ya. Zaman sekarang begitu. Jangan jadi guru asu itu najis nak. Muridnya nanya, apa dasarnya? Pokoknya buku mengatakan begitu. Diskusi bisa nggak, Bu atau Ustaz? Udahlah ikuti buku. Jangan begitu ngajar. Saya menyampaikan, Anda tidak setuju, tulis, ayo diskusi. Ada tempat diskusi sehitu. Ada. Tapi jangan pura-pura nggak setuju terus asal diundang diskusi, asal duduk bersama saya, jangan. Saya itu banyak program pertanian, tiap hari itu ada saja 8 jam itu gerak. Apa yang dibayangkan oleh saya tahun 45 itu? Ada yang bertanya, saya sampai nggak tahun 45? Baru umur 10 tahun hari ini. Gimana? Life began at 70. Apa bayangannya? Anak-anak bangsa yang cerdas, berkarakter, berintegritas. Kalau sekarang saya rasakan belum terlalu ini. Melihat sampah di jalan, kok ada sampah yang nggak diambil. Melihat ada kucing kecil di tengah jalan diserempet. Nah, itu belum. Itu nanti nggak ada begitu. Sampai ular pun, awas, jangan goda kami ya. Kenapa kok gak dibunuh? Ada burung malam yang akan ngambil. Tumbuh itu karakternya begitu. Karena Pancasilanya tidak dibuang. Yang kedua, ekonomi yang tumbuh, terus tumbuh, adil, berkelanjutan. Senang tidak itu? Kalau saya senang sekali, makanya bayangannya senang terus. Yang ketiga, pangan melimpah, memberi kehidupan bagi dunia, sehingga Ki Asep Sunandar-Sunarya hirup deui, brok dipantok, brok dijuru, ngalayah di mana-mana, gemah ripah loh, sinawe murah sarwati luku subur sarwati nandur. Dasar negara Pancasila Indonesia Raya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Transformasi yang mempersatukan Indonesia Raya. Bagaimana? Kereta api dari Sumatera mau ke Jawa tidak pakai membuat jembatan, numpak kereta kapal yang sudah ada relnya mengarah kepada rel di Jawa. Ret, jalan ret sampai Bali. Ret. Bisa saya? Bisa. Mengapa? Tamatan Politeknik 90%. Mengapa tentara, polisi itu bisa bagus? Karena politeknik sesungguhnya, politeknik kemiliteran, kepolisian itu akademi pemerintah dalam negeri bagus karena khusus pemerintah dalam negeri. Mengapa sekarang yang jadi gubernur, yang jadi bupati bukan tamatan itu? Nah inilah mulai kok camat yang jadi berpendidikan akademik politeknik pemerintah dalam negeri itu camat, maka camat tertib, bupatinya tidak tertib karena siapa saja bisa politik. Ke depan jangan nyalahin Pak Harto lagi, itu zaman Pak Harto enggak, Pak Harto itu enggak jelek-jelek amat bagi orang yang mengatakan jelek, pahlawan. Kemarin saya diskusi tamatan angkatan pertama tentang Pak Harto sebagai pahlawan, nggak setuju. Ujungnya bisa menyepakati. Mengapa bisa jadi banyak yang nggak setuju? Ada bandingannya Marsina.
Mungkin Marsina didukung oleh Komnas HAM, maka jadi. Pak Harto didukung diantaranya dari Az-Zaitun, jadi. Jadi kalau kita bandingkan, Pak Harto kok dibandingkan dengan Marsina ya? Menurut Komnas HAM itu sebanding. Karena bandingannya bukan berbentuk material, tapi wallahu a'lam bishawab. Kemudian terakhir, energi bersih yang menopang kehidupan. 1, 2, 3, 4, 5 itulah khayal Syekh, maka menulis sebuah gagasan ini, dan ini nanti dijadikan kerangka yang akan ditulis, yang diusulkan oleh profesor banyaknya 45, intinya dimasukkan sini. Disampaikan kepada Presiden. Insya Allah Mas Pak. Ini Prabowo karena apa? Sekarang sudah dapat berapa Abdul Halim? Panitia EJI sudah dapat profesor berapa? 28. Dari 28 ke 45 kurang berapa? Kurang 17 pekan lagi. Nah, nanti kita minta profesor siapa, minta satu kepada Pak Komnas HAM. Oleh-olehnya kasih kami. Profesor siapa yang harus diundang tentang Komnas HAM. Yang kedua minta kepada Pak Polisi, Pak Brigjen, siapa yang harus kami undang. Tinggal 18 lagi. Kemudian Pak Profesor, mbah saya kasih tadi. Kalau Pak Profesor sudah sering 2 kali ya, tapi minta lagi siapa yang harus diundang. Ya, min Madinah, man ahad minkum min Jami'ah Madinah alladhi ista'adda lil hudur li da'watina ila hadzal ma'had li ilqa'il muhadharah bisimposium. Mawjud? Atini al-unwan. Sa'aktub risalatan nilai. Alhamdulillah. Tapi kalau kita mengundang dari Universitas Madinah, jangan takut Wahabi. Wahabi itu bukan momok. Wahabi itu ya pandangan, pendapat yang hari ini sedang berkuasa. Dan Saudi kan nanti akan kembali pada piagam Madinah, karena kekuasaan Nabi Muhammad itu Madinah. Madinahnya Israelnya diambil Bang Saudi, maka negaranya jadi Mamlaka As-Saudiyah. Kalau Israel telah diambil oleh Ottoman, bergerak itu negara bapak moyang saya. Maka ada Zionis untuk merebut Bukit Zion, maka berhasil, maka Ben-Gurion memerdekakan. Berdirilah negara Israel, bangsa Israel, bahasa Israel, lebih identik dengan ajaran ilahi Ibrahim. Maka bangsa Indonesia yang selalu berselawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, tidak konsisten. Tatkala menyebut Ibrahim musuh Islam, padahal itu doa selawatnya Ali Ibrahim. Itu anak turun Ibrahim. Israel itu anak Yakub. Apa namanya, bangsa Israel itu anak Yakub. Yakub itu sendiri Israel. Ganti nama. Kalau saudara-saudara ganti nama jangan takut. Kok bangga sih namanya? Nabi Yakub saja ganti nama jadi Israel, sekarang punya bangsa. Maka ada kadang-kadang Bani Gumilang, kadang-kadang Abu Ma'arif. Kok boleh? Boleh disahkan oleh pengadilan. Lah itu disahkan oleh kitab suci Bani Israel. Nah, coba kita tanya di depan sahabat kita dari Saudi, mana yang konsisten?
turunan Ibrahim dari sisi Bani Israel atau turunan Ibrahim dari sisi Bani Ismail. Bani Ismail kehilangan negara yang sudah didirikan Kanjeng Nabi Muhammad, diganti oleh As-Saud Al-Arabiyah. Ini tidak riba karena di depan tokoh cendekiawan Madinah. Kata alhamdulillah, alhamdulillah. Hada wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillah rabbil alamin. Merdeka.